Hukum kontradiksi logika kita gunakan untuk mencari konklusi logika terhadap penciptaan alam semesta. Jadi alam semesta terhasil dari sebuah proses yang panjang dari berbagai macam sebab akibat, yang sebab itu memiliki penyebab sebelumnya. Bentuknya adalah bergerak ke depan, maju dan tidak berhenti. Jadi alam semesta ini secara hukum alamnya sejak awal wujud sampai saat ini dan kemudian hari bergerak ke depan. Ke depan ini berarti dia tidak mundur, maju dan tidak mundur. Coba kita sedikit perhatikan, alam semesta itu maju. Alam semesta maju berarti dia tidak mundur. Sesuatu yang maju, dia pada waktu yang sama tidak mundur. Sesuatu yang mundur, pada waktu yang sama tidak maju. Kenyataan realita, alam semesta ini maju. Artinya alam semesta tidak mundur. Dengan kondisi seperti ini, tentu apabila hendak kita menerapkan hukum kontradiksi, maka yang dapat dikontrakan adalah pertama tentang wujud alam semesta, kedua tentang pergerakannya. Ketika alam semesta maju, berarti ada alam semesta dalam ilmu yang mundur. Ketika ada alam semesta dalam ilmu itu yang mundur, berarti itu mempositifkan bahwa alam semesta ini sedang proses maju. Majunya alam semesta ini berarti meninggalkan apa yang ada di belakangnya. Di belakangnya itu merupakan kejadian-kejadian yang tidak bisa terulang. Jadi dapat dipastikan ketika kita menyebut alam semesta ini maju, tidak pernah ada alam semesta ini mengalami kejadian seperti yang sama pada masa sebelumnya. Ini hukum kontradiksi. Jadi yang namanya maju itu maju, tidak mundur. Alam semesta ini maju berarti tidak mundur. Jika alam semesta ini mundur, berarti dia tidak maju. Jika hukum alam ini bergerak ke depan, maka alam semesta tidak ke belakang. Kontradiksi, berkontra. Jadi pergerakan kontradiksi ini akan membawa alam semesta kepada keadaan selalu maju dan selamanya maju. Saya tidak tahu apakah ada hukum fisika yang mengenai ini, tetapi yang jelas secara hukum logika kontradiksi, alam semesta ini tidak mungkin mundur. Artinya alam semesta yang tidak mungkin mundur ini keadaannya tidak akan pernah sampai pada titik di awal semesta ini. Karena kalau alam semesta ini mengalami maju dan dia sampai pada titik keadaan seperti pada awalnya, pertanyaannya itu maju atau mundur? Logikanya itu akan jadi premis yang kacau. Premisnya kan alam semesta ini maju, sehingga dia selalu maju.
karena sebab akibat itu berlaku ke depan, tidak berlaku mundur. Oleh karena itu, seperti juga air mengalir itu kan tidak ada air mengalir ke atas, tidak ada air mengalir ke atas, tapi secara memungkinkan terjadi jika air itu sampai ke lautan, maka air itu diangkat oleh panas hawa, kemudian naik ke langit dan kembali lagi ke awal, ke gunung, berputar lagi menjadi hujan, turun ke bumi. Begitulah kemungkinan prosesnya. Jadi ketika kita melihat perputaran itu secara fisikawi mungkin akan terjadi. Jadi alam semesta ini hancur menjadi debu, kemudian dia akan berulang kembali membentuk sebuah bahan untuk alam semesta baru. Seperti air tadi itu mengalir ke bawah, tetapi setelah sampai ke muara airnya di lautan itu akan terangkat lagi ke langit, kemudian turun lagi ke hujan atau menjadi hujan. Dan tetapi dalam proses ini air membutuhkan pihak ketiga selain hukum sebab akibat airnya. Dia akan butuh pihak yang lain dari air, membutuhkan pihak yang lain dari air, yaitu apa? Hawa panas, untuk menaikkan air sampai ke langit dan menurunkan lagi ke bumi. Dipandang dari sudut fisika, kemungkinan alam semesta ini akan menjadi nol, kemudian tumbuh lagi, bisa begitu. Tetapi dalam posisi itu dia akan butuh terhadap sesuatu yang sebagai penggerak tadi itu. Air naik ke atas itu butuh pihak ketiga. Sehingga dengan demikian maka keadaan ini tidak mandiri. Jadi alam semesta ini membutuhkan pihak ketiga untuk menggerakkan menjadi titik-titik hujan itu. Dari prakondisi ini, maka kemungkinan besar alam semesta ini untuk jadi dalam bentuk yang baru sebelum ada alam yang ada ini, itu secara fisikawi kecil. Kenapa? Karena sudah air di bawah, tidak mungkin naik ke atas. Siapa yang sudah menaikkan air ke atas itu bukan dari air itu sendiri. Secara airnya itu air, secara airnya air, dan sifat-sifat itu air. Sifat air tidak bisa naik sendiri. Air itu tidak bisa naik ke atas awan sendiri, tetapi ada yang mengangkat. Ya, yang mengangkat itu kita katakan pihak, bukan air. Jadi kalau ada pendapat yang menyatakan alam semesta ini akan hancur dan kemudian dia akan kembali lagi menciptakan alam semesta baru, itu berarti sama halnya dengan mengakui adanya pihak ketiga yang mengangkat air itu ke langit dan kemudian turun lagi menjadi hujan. Begitulah seterusnya, berputar dari hujan mengalir ke laut, naik lagi, hujan lagi, terus sampai tidak pernah berhenti selama ada pihak ketiga itu yang mengangkat air, maka kegiatan itu tetap berjalan. Kita perhatikan proses ini, sebenarnya secara logika masuk akal adanya kejadian alam semesta ini berulang. Karena ketika kita bicara logika, kita gunakan dan terapkan proses pergerakan hukum alam tersebut, secara fisika tidak bisa memang air itu naik ke langit jadi hujan. Tapi dari sudut logika itu bisa, logika kontradiksi. Berarti ketika ada air
berarti ada yang bukan air, kan begitu. Ketika ada air, berarti ada yang bukan air. Nah, bukan air itu yang berkemungkinan untuk mengangkat air ke langit. Jadi hukum-hukum fisika alam semesta ini berarti tidak mandiri untuk kembali menjadi bayi alam semesta. Di sini kita akan menemukan kemungkinan besar adanya pribadi non alam semesta ini, sehingga wujud sebuah bayi baru alam semesta setelah alam semesta ini hancur. Dan berkemungkinan juga kalau seperti ini berarti dahulu sebelum adanya Big Bang kita katakan merupakan akhir sebuah periode alam semesta yang masa lalu. Mungkin begitu kan, karena berputarnya itu. Jadi kita katakan ini kan sudah ada usia 14 miliar tahun ya. Berarti kalau dianggap separuh, nanti sekitar 30 miliar tahun lagi alam seperti hancur, nanti akan muncul lagi alam baru, alam semesta baru yang hasil atau awal dari akhir alam semesta ini. Jadi ada pihak ketiga di situ yang mengangkat tadi itu, mengangkat air naik ke langit, sehingga air itu bermulai lagi pada titik awal, yaitu di daerah yang atas, turun ke bawah, ke muara, naik lagi, terus begitu tidak pernah berhenti. Maka secara fisika air dan secara logika memungkinkan adanya wujud selain yang ada kita lihat di alam semesta ini. Dan ketika alam semesta ini belum wujud, berarti secara hukum fisikanya kan padam. Fisikanya padam karena tidak ada pergerakan. Tetapi secara hukum logika tidak padam fisika itu. Karena ketika keadaan itu ketiadaan, secara kontradiksi berarti ada yang wujud. Ada yang wujud yang bertentangan dengan ketiadaan. Entah bentuknya bagaimana, secara logika kontradiksi ini mewakili adanya sebuah premis kewujudan, wujud di saat alam semesta ini zaman ketiadaan. Ini logika yang tingkat kebenarannya itu sangat akurat. Tingkat kebenaran logika ini akurat karena hukum pasti pakainya. Kembali ke hukum pasti tadi, apel merah berarti bukan apel hijau kan, atau apel hijau itu bukan apel merah kan, begitu. Ini berarti kan pasti itu loh, prakondisi itu hukumnya pasti. Apel hijau bukan apel merah, itu hukum identitas, itu pasti hukumnya. Nah, ketika dua sifat itu berada di satu keadaan, maka salah satu sifatnya itu saling menegasikan dan mempositifkan, sehingga apa yang nampak di luar itulah yang positif. Apel merah artinya sifat yang non merah atau bukan merah itu juga wujud secara pengetahuan untuk mengokohkan kewujudan bendawi yang merah itu, fisik materi yang merah itu. Jadi ketika fisiknya tidak ada, berarti ada wujud yang bertentangan dengan ketiadaan. Wujud yang bertentangan dengan ketiadaan, karena tidak mungkin yang tiada itu, ya tidak mungkin yang tiada itu secara logika tidak ada lawannya itu loh, tidak ada lawan ketiadaan, itu tidak mungkin secara hukum kontradiksi ini. Jadi pasti ketika sesuatu itu dalam ketiadaan, maka ada yang ada di samping ketiadaan itu. Itu pengetahuan, dan pengetahuan itu hukumnya adalah pasti karena ini logika ya.
Seperti angka itu 6 kali 6 pasti 16. Ditanya ke Tuhan pun insya Allah Tuhan jawabannya sama. Lalu Tuhan mana yang mengatakan 4 kali 4 ada 10? Kan tidak mungkin. Jadi Tuhan insya Allah juga logis ya. Logis Tuhan itu. Ini merupakan sebuah pendekatan ya. Jadi prinsip hukum kontradiksi yang kita terapkan pada proses penciptaan alam semesta ini kuat sekali, positif. Adanya wujud selain yang wujud tiada pada masa zaman sebelum adanya alam semesta ini, sebelum adanya proses pembentukan bayi alam semesta ini. Jadi ketiadaan itu ada sesuatu yang wujud, dalam ketiadaan itu dia juga yang mewujudkan ketiadaan menjadi alam semesta itu ada. Nah, kita bahas secara logika. Ini logika yang cukup mewakili logika dasar, logika universal ya. Dan ini juga mampu kita gunakan untuk mendeteksi adanya berbagai macam kehidupan non materi yang ada mungkin di surga, neraka, dan beberapa kejadian-kejadian mukjizat Nabi, kejadian-kejadian non materi lainnya itu kita bisa mendeteksi dan juga bisa untuk mendeteksi keberadaan Tuhan dengan logika ini. Dengan perenungan, pendalaman, dan perkaitan premis itu akan menemukan tentang berbagai hal yang dahulu kita tidak masuk akal. Ternyata di agama itu sudah ada poin-poin yang masuk akal. Bahkan justru agama itu harus pakai akal untuk memahaminya. Pakai akal, kalau nggak pakai akal agama itu akan lemah untuk kita ajak berdialog, berinteraksi dengan dunia luar. Jadi akal itu, logika itu kita gunakan untuk berdialog dengan dunia non agama, juga termasuk dengan dunia sains itu, dunia teknologi, dunia hukum alam, sehingga agama ini menjadi hidup, agama ini menjadi harmonis dengan kehidupan bersama di alam semesta ini. Ini bukan klaim agama bahwa kemungkinan wujudnya sesuatu yang ada sebelum alam semesta ini wujud pada masa ketiadaan itu. Ini pendekatan logika. Saya tidak menggunakan dalil agama sengaja supaya kita netral dari klaim agama maksudnya ya. Walaupun sudah tahu ini dalam agama sudah ada konsep itu, tapi kita nggak gunakan itu. Gunakan yang lebih netral supaya kita yang tidak beragama pun akan terbuka bahwa ternyata logika kita itu juga bisa digunakan untuk mencari dan mendeteksi sesuatu hal yang dalam agama dulu kita sekedar yakin dan percaya, tetapi secara komunikasi dialogis pemikiran belum kita lakukan. Supaya makin kuat, jadi akal logika ini untuk menguatkan keyakinan itu, bukan untuk malah punya akal itu malah meniadakan agama. Itu kan bukan yang kita mau. Yang jelas kan ulul albab itu adalah konsep agama yang ditujukan kepada ahli akal. Ulul albab itu ahli akal, ahli logika, supaya segalanya itu bisa ditempuh melalui logika. Ketika logika itu mengalami keterbatasan, masuk ke keyakinan. Demikian, terima kasih.